Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar makrifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang syariatnya syariat, tahap awal dalam sistem wasilah. Banyak orang merasa sudah berjalan di jalan Allah, padahal baru berdiri di pintu. Mereka mengira syariat adalah tujuan, padahal itu baru permulaan. Perjalanan rohani itu bukan soal hafalan atau rutinitas, tapi soal penyucian dan pengenalan. Maka mari kita buka tabir jalan suci ini, jalan wasilah, dengan pengenalan awal, yaitu syariatnya syariat. Apa itu syariatnya syariat dalam awal tahap sistem wasilah? Dalam sistem wasilah, syariat itu berlapis dan berjenjang. Yang pertama adalah syariatnya syariat. Tahap awal, pintu gerbang pembersihan dan ketaatan kepada guru zahir. Yang kedua adalah syariatnya hakikat, yaitu tahap pembukaan alam ruhani, mengenal diri dan mengenal ruh. Yang ketiga yaitu syariatnya makrifat, yaitu tahap kedekatan sejati dengan Allah melalui penyingkapan dan penyaksian. Dalam Al-Quran disampaikan di surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, syariat awal, ketaatan kepada guru zahir. Sebelum kita bicara tentang Allah dan Rasul, kita harus memahami bahwa pintu masuknya adalah ulil amri minkum, para guru pembimbing lahiriah yang membawa kita kepada disiplin, adab, dan latihan. Dalam Al-Quran disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Di sinilah letak syariatnya syariat, bukan langsung menyembah Allah, tetapi taat kepada sang guru zahir yang membimbing kita. Karena kita belum kenal Allah, maka semua ibadah yang dilakukan pada tahap ini masih karena perintah guru, bukan karena ma'rifatullah. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, yaitu siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah syaitan. Hadis riwayat Abu Yazid Al-Bustami. Yang kedua yaitu tahapan tahalli atau pembersih jiwa. Guru zahir membimbing kita ke dalam proses tahalli atau pembersihan sifat tercela dengan zikir, suluk, dan disiplin adab. Nah, ini kita praktek ya, jadi kita melakukan zikir pembersih kolbu dari sifat-sifat sombong, riya, takabur, dan lain-lain ya. Disampaikan juga di dalam Al-Quran, yaitu surat As-Samsi ayat 9 ya, yang artinya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Semua ini terasa berat memang, menyakitkan, penuh ujian, karena proses ini adalah penyembelihan batin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah akan menjadikannya faqih dalam agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tafsir Sufi menyampaikan bahwa faqih di sini bukan sekedar ilmu fikih, tetapi pemahaman mendalam lewat pengalaman jiwa. Berikutnya, kita belum sampai kepada Allah. Walaupun telah mengerjakan rukun Islam secara lahiriah, tapi kalau masih pada tahap ini, belum sampai kepada Allah, belum kenal Allah. Kita itu belum mengenal Allah. Disampaikan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk menyembahku.
Di sini tafsir Sufi menyampaikan bahwa untuk mengenalku bukan sekedar ibadah lahiriah. Niat ibadah masih kepada guru dalam syariatnya syariat. Ibadah kita di tahap ini, sholat, puasa, zakat, masih dalam konteks taat kepada guru. Karena gurulah yang mengenalkan kita kepada Rasul, dan Rasul mengenalkan kita kepada Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 33 disampaikan, yang artinya, dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dia menampakkannya atas segala agama. Dan Rasul hanya dikenal lewat wasilah para mursyid. Nah, jadi syariat awal adalah pembentukan fondasi, bukan kepada Allah tujuannya, tetapi kepada adab. Bukan mengenal Allah, tapi mengenal siapa yang akan mengenalkan kita kepada Allah. Maka jangan dulu kita bicara tentang cinta Allah bila belum kenal guru zahir. Karena pintu jalan rohani adalah dari beliau, dan hanya dari situ perjalanan bisa dimulai. Nah, ini gambarannya, aplikasinya atau lakunya dalam bagaimana kita pengamalan syariatnya syariat dalam perjalanan kita melalui wasilah, bisa disampaikan oleh Mbah Munajat bagaimana tahapan-tahapan aplikasinya sehingga kita lebih mudah dalam amaliyahnya. Monggo Mbah Mun. Terima kasih Bu Nyai. Kali ini bahasannya merupakan lanjutan dari bahasan-bahasan yang terdahulu. Bahkan ini dikhususkan bagi para pelaku torekot. Ya, betul. Namun agar tangga-tangganya lebih jelas, saya sampaikan perspektif awamnya dulu ya Bu Nyai ya. Jadi ilmu agama itu secara umum ada dua kanal besar, yaitu pelaksanaan atas zahiriah kita, lahiriah kita, yang menghasilkan ilmu syariat, ilmu fikih, yang secara umum kita pahami sebagai mazhab, dan satu lagi adalah ilmu ruhani. Kalau dalam syariat itu yang menjadi baseline, yang menjadi rujukan utama kita adalah tekstualnya. Quran dan hadis, ya, tetapi tekstualnya. Jadi di sana pasti akan banyak ahli-ahli ilmuwan di bidang itu punya, di bidang bahasa, nahwu, sharh, balagha, kemudian di bidang terkait dengan apa yang dibahasnya, kemudian di situ akan melahirkan berbagai ragam firqah dan mazhab. Nah, di sisi lain, Rasul ternyata mewariskan sisi ruhaniyahnya. Ini yang jarang diketahui oleh umat. Dan untuk menjaganya sampai akhir kehidupan nanti, Allah akan selalu menurunkan hamba-hamba yang disucikan untuk menjaga ruhaniyahnya. Misalnya Quran teksnya ada, tetapi harus ada ruhaniyahnya. Ini maksudnya seperti itu, punya. Jadi melengkapi. Oleh karena itu, kami hadir di sini pun dalam rangka melengkapi pemahaman yang ada. Jangan sampai kita beragama lahirnya saja, tekstualnya saja, tetapi ruhnya tidak ada. Karena ini yang menjadi fundamental, yang menjadi permasalahan paling pokok dalam pelaksanaan beragama. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ada orang-orang yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi kerasulan dan fungsi pewahyuan pasca berakhirnya nubuah. Pasca Nabi Muhammad telah wafat, itu ada, baik itu namanya warasatul anbiya, waliya mursida, rasulun min anfusikum, ataupun ulil amri minkum. Jadi jelas di situ ya. Nah, sekarang bagi pihak-pihak atau bagi orang-orang yang ingin belajar ruhani, maka itu pun ternyata bertahap-tahap seperti yang tadi Bunya sampaikan. Yang tadi Bunya sampaikan syariatnya syariat adalah
dalam perspektif belajar ilmu rohani, belajar bertarekat. Yani Wasilah. pada titik awalnya adalah kita berkenalan dulu dengan guru mursyidnya. Karena guru mursyidnya itulah yang bisa dipahami, bisa dibaca secara virtual, bisa diamati dengan panca indera kita, dan kita bisa berinteraksi langsung. Oleh karena itu, itulah yang menjadi titik poin pertama. Walaupun demikian, kami juga sudah berkali-kali menyampaikan untuk dapat bersambung dengan seorang guru mursyid yang waris, kita pun harus mempunyai parameter-parameter. Yang pertama dari silsilahnya. Dan kebetulan kami adalah Torekot Naksabandiyah, sebuah torekot terbesar di sepanjang dunia yang rujukan akhirnya sebelum sampai bersambung kepada Rasulullah adalah melalui Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini sangat sesuai dengan hadis Nabi, telah kutumpahkan isi dadaku ke dalam dada Abu Bakar As-Siddiq. Artinya Rasulullah itu mewariskan ruhaniyahnya itu melalui jalur Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian melahirkan yang namanya Torekot Naksabandiyah ini, walaupun kemudian berkembang dan banyak sekali variannya. Namun yang menjadi inti permasalahan adalah bagaimana kita menemukan seorang mursyid yang mampu mempersambungkan ruhaniyah kita ke dalam sistem wasilah. Dan sebelum bersambung ke situ, kita harus mengenal zahirnya dulu, Bunyai. Jadi kita harus berinteraksi, kita harus percaya penuh bahwa apapun yang beliau sampaikan adalah merupakan hal yang sifatnya qadim, hal yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tali wasilah tersebut. Jadi jangan seperti Bilal itu ya. Bilal itu sungguhnya sudah tergaranti itu masuk surga itu Bunyai. Sebagaimana ketika Rasulullah bermi'raj, Rasulullah itu sudah mendengar suara terompah Bilal di surga, tetapi Bilal sendiri belum memahami. Jadi karena Bilal itu yang penting beliau itu patuh dan taat. Artinya Bilal itu sudah menjalankan syariat secara benar itu Bunyai. Walaupun di tahap berikutnya syariat ma'rifat boleh jadi belum sampai, karena ternyata Bilal kan tidak tahu kalau dirinya sudah di surga. Jadi kemudian mungkin biar agak bisa membedakan, termasuk teknik rabito. Rabito adalah bagaimana kita mentransmisikan energi rohani kita melalui zahirnya guru, yaitu dengan melihat wajahnya, kemudian terekam dalam indrawi kita, masuk ke kolbu kita. Itu adalah tahap awal itu Bunyai. Dan kebanyakan orang itu terlempar di tahapan ini, menganggap bahwa rabito itu adalah sebuah kesirikan, menuhankan guru. Padahal itu baru tahap awal. Nanti tahap akhirnya kita ya hilang zahirnya, tinggal ruhaniyahnya. Bahkan nanti kalau kita bahas lagi pada level ma'rifatullah, ya sudah tidak ada apa-apa. Hanya aku dan dia, dan lama-lama hanya tinggal dia, karena kita sungguhnya tidak ada. Jadi itu mungkin punya konstruksinya gitu. Ya, sebelum ke sana nih Mbak Munajat, tahapan-tahapannya ini adalah buat mengingatkan kita semua yang sudah masuk dalam sekolah Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah ini dalam praktek pelaksanaannya. Artinya kita mengingatkan kembali bersama-sama bahwa ada 3 tahapan tadi, yaitu syariatnya syariat dalam sistem wasilah. Ya, kita sudah masuk dalam sistem wasilah nih. Jangan merasa kita baru syariatnya wasilah, ternyata kita sudah merasa kita itu sudah bisa terhubung langsung dengan Rasulullah gitu maksudnya, ya kan? Bahwa itu adalah kita masih dalam bimbingan guru. Ikuti saja bimbingan guru, karena guru yang tahu takaran kita baru sampai mana gitu.
kita itu masih syariatnya syariat loh, gitu. Maka ikutlah gurumu. Kalau disuruh seperti ini, misalnya kita dakwah, kita lakukanlah kita dakwah ini. Karena emang itu sudah dalam skenario guru. Kita itu akan diberikan ilmu-ilmu atau yang lain yang kita belum paham. Jadi kita ikuti saja tahapannya, bahwa ini adalah guru kita yang akan membimbing kita bagaimana kita mencapai rohani kita itu, akan mengikuti nanti langsung belajar ilmu dari Rasul gitu, dari utusan, dari ruh. Artinya gini, kita ini masih zahir ya, masih tahap syariatnya syariat. Maka ikutlah guru zahirmu. Seluruh yang di pelajaran-pelajaran yang dibimbing oleh guru, ikutin seluruhnya. Kemudian akan ada tahap kedua, yaitu tahap syariatnya hakikat. Nah, tahap syariatnya hakikat masuk ke dalam dimensi qadim dan alam rohani. Nah, ini kan banyak orang beramal. Banyak orang beramal, tapi tak kenal siapa yang disembah. Banyak yang bersujud, tapi tak pernah merasakan kehadiran yang disujudi. Maka setelah syariat zahir dilalui, perjalanan rohani membawa kita ke hakikat. Pengenalan lewat cahaya, bukan sekedar hafalan. Inilah bab masuk ke dalam rohani syariatnya hakikat. Nah, tadi yang Bang Munajat sampaikan adalah benar-benar syariatnya syariat, yang mengenal guru zahir. Kemudian kita masuk ke dalam syariatnya hakikat. Ini tadi, dari guru zahir ke guru rohani. Tahapan kedua, setelah kita melalui fase tahali bersama guru zahir tadi, maka akan datang saatnya melalui izin Allah pintu rohani kita dibukakan. Kita akan mulai mengenal guru rohani, yakni mursyid hakiki yang telah fana dan baqo billah, yang ruhnya membimbing ruh mursyid. Rasulullah bersabda, yang artinya aku hanyalah pembagi dan Allah lah yang memberi. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya Rasul membimbing dan membuka jalan. Dan di zaman ini para waris Rasul, yaitu para mursyid kamil mukamil, meneruskan tugas tersebut lewat sistem wasilah tadi. Jadi dimensi rohani itu perjalanan empiris, bukan imajinasi. Jadi kalau kita ngalamin itu, karena kita belum bisa menyampaikan, kali ini kita sudah disampaikan tahapannya melalui guru mursyid kami. Jadi kami bisa menyampaikan. Kalau kemarin mungkin banyak teman-teman atau pendengar yang bilang bahwa konten kami itu hanya imajinasi saja gitu, hayalan belaka gitu. Tapi ini memang tahapannya demikian, bukan ini betul, ini betul adanya. Jadi ini dimensi rohani tadi bukan hayalita ya, bukan imajinasi, tapi memang perjalanan empiris. Inilah saatnya mengenal bahwa Islam bukan hanya tata lahiriah, tapi juga mengenal alam rohani yang nyata dan hidup. Ini bukan hayalan, bukan karangan, tapi pengalaman batin yang terjadi secara empiris melalui bimbingan sistem qadim. Nah, dalam Al-Quran disampaikan di surat Al-A'la ayat 18, yang artinya sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam lembaran-lembaran yang dahulu. Tafsir Sufi menyampaikan bahwa ilmu qadim telah diwariskan sejak para nabi terdahulu, bukan sesuatu yang baru. Maka metode ruhani ini berjalan di atas warisan yang panjang. Nah ini, jadi kisah Isra Mi'raj ruhani pun betul adanya, jadi bukan cerita belaka gitu. Isra dan Mi'raj ruhani naik dimensi demi dimensi. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW Mi'raj ke hadirat Allah. Begitu pula rohani kita, di bawah bimbingan mursyid akan melalui Mi'raj rohani. Dan ayatnya ada, yaitu surat Al-Isra ayat 14, yang artinya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atasmu. Tafsir Sufi menyampaikan, di saat ruh kita mulai terang,
kita membaca kembali kitab ruhani kita sendiri. Rahasia hidup dan perjanjian dengan Allah mulai terbuka lebar. Inilah untuk syariatnya hakikat sudah mulai masuk ke hakikat kalam qadim tadi, dan tanda-tanda masuknya syariatnya hakikat adalah mulai merasakan kehadiran rohani mursyid di dalam batin kita. Zikir terasa hidup, bukan lagi sekedar bacaan. Yang ketiga yaitu ilham ruhani mulai datang sebagai petunjuk. Kemudian ruh mulai naik ke alam. Ruh kita mulai naik ke alam, misalnya alam malakut hingga ke lauh mahfud secara ruhani. Walaupun tidak dicari, tapi itulah alam-alam itu terlewati. Ini sudah masuk ke syariatnya hakikat. Nah, firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 76 disampaikan yang artinya, barang siapa menepati janjinya kepada Allah dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, ini jalan empiris, ini wajib ditempuh. Tasawuf qadim tak cukup dibaca, ia harus dialami, bukan sekedar ilmu, tapi rasa ruhani. Seperti rasa madu yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dicicipi. Nah, Nabi bersabda, siapa yang merasakan, maka ia akan mengenal. Ini hikmah sufi ya. Maka jangan berhenti di hafalan kita, dan kita harus mengalaminya. Artinya, syariat hakikat bukan cerita, ia adalah pembuka hijab demi hijab, dimensi demi dimensi, lewat tangan para mursyid yang mewarisi ilmu Rasul. Jika engkau serius, bersihkan dirimu, maka nanti engkau akan menyaksikan bahwa mi'raj rohanimu nyata, dan hidupmu pun akan menjadi saksi akan kedatangan Allah ke dalam batinmu. Nah, ini perlunya guru mursyid, dan kami menyampaikan ini adalah memang ini pesan dari guru mursyid kami. Begitu nanti akan disampaikan untuk lebih jelas bahwa menurut bagaimana amaliyahnya dalam perspektif tadi yang saya sampaikan pengantarnya itu syariatnya hakikat. Monggo Mbah Mun. Terima kasih Bu Nyai. Sepertinya udah lengkap banget itu ya. Saya malah justru yang ringan-ringan saja. Jadi tadi kan di syariatnya syariat itu zahir ketemu zahir. Iya, betul. Artinya kita sebagai salik berhubungan dengan guru dalam perspektif zahirnya ada di alam materi ini. Namun ruhani kita ketika disambungkan dengan sistem wasilah, kita belum sampai kepada kesadaran ruhani. Dan disitulah kita harus beradaptasi untuk dapat bersambung kepada ruhani Rasulullah. Jadi konstruksinya tetap seperti itu ya. Allah di alam makotim, kemudian adaptor dimensionalnya adalah ruhani Rasulullah. Kemudian di alam dunia ini ada dua entitas ini. Yang pertama guru zahir kita yang terlihat, kemudian yang ruhani guru zahir itulah yang sebagai guru ruhani. Guru ruhani itulah yang mentransmisikan, mentransfer ruhani kita ke dalam sistem wasilah, ke dalam ruhani Rasulullah. Jadi prinsipnya seperti itu. Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu juga, jangan itu mengaku itu kita gitu. Itu kita diberi sesuai dengan kapasitasnya. Orang yang ahli dalam bidang misalnya berspiritual, maka akan dipahamkan dalam hal itu. Orang yang ahli dalam bidang keilmuan akan dipahamkan seperti itu. Jadi guru mursyid itu akan memberikan sesuai dengan kadar kita masing-masing. Intinya kita tetap berkhidmat, kita tetap patuh menjalankan seluruh perintah dan kaifiatnya. Dan hal yang paling penting, kalau kita ingin naik dimensi dari kesadaran lahiriah kepada kesadaran rohani, maka setiap yang disampaikan oleh guru mursyid kita itu kita terima dalam posisi kodingnya.
Jadi jangan dianggap itu sebagai perintah lahir. Kalau lahir akan melahirkan lahir lagi. Fisika ketemu fisika, maka kita harus mentransfer kondisi tersebut dari alam kodim, dari alam metafisik, kita terima dalam kondisi metafisik, tetapi dimensinya lebih tinggi. Maka itu ruhani ketemu ruhani. Nah, itulah yang namanya adaptasi ruhani. Di titik itu, maka kita akan bersambung kepada sistem ruhani, kepada ruhani Rasulullah. Kurang lebih seperti itu. Saya kira sampai situ dulu Bu Nyai. Itu kalau sampai tingkat tinggi, wow, berat sekali itu. Baik saudara sekalian, tadi disampaikan bahwa Munajat bahwa syariatnya hakikat adalah bukan cerita ya, dia adalah pembuka hijab demi hijab, dimensi demi dimensi, lewat tangan para mursyid yang mewarisi ilmu Rasul. Jika engkau serius, bersihkan dirimu, maka nanti engkau akan menyaksikan bahwa mi'raj rohanimu adalah nyata, dan hidupmu akan menjadi saksi akan kedatangan Allah ke dalam batinmu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, dan mohon maaf lahir batin bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.